Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini dalam bermajlis ilmu. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membahas kitab dari tulisan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala, yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, yaitu 10 kaidah dalam rangka mensucikan jiwa. 10 hal yang harus ditempuh dalam kesucian jiwa yang dimiliki oleh masing-masing individu. Baik. Beliau sebutkan di sini di awal, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kitab beliau membuka kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahumullah taala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'd. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala asyrafil anbiya, kepada nabi yang paling mulia, wa khatamil mursalin, dan penutup seluruh nabi, nabiyina, nabi kita, wa qudwatina, dan panutan kita, wa qurrati a'yunina, dan penyejuk pandangan mata kita. Siapa beliau? Muhammadin ibni Abdullah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadi al-amin, yang dimana Nabi SAW ialah memberikan petunjuk dan adalah orang yang terpercaya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada seluruh keluarganya, para sahabat seluruhnya. Wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, dan siapa saja yang apa? Berjalan di atas apa? Petunjuknya sampai hari kiamat. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala, beliau mengatakan begini, "Fan-nafsu allati baina janbil insani amruha 'azim." Kata beliau mengatakan, manusia itu yakni jiwanya di antara apa? Di antara dua hal. Yakni apa? Kebaikan dan juga apa? Keburukan. Amruha 'azim, perkaranya mulia atau agung, wa sya'nuha kabir. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala, hafizahumullah ta'ala, mengatakan, dan perkara di dalam yang ada dalam manusia itu sangat besar. Faqad aqsama Allah azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibari ad-dalati ala 'idhamatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tentang jiwanya manusia, tentang manusia itu sendiri,
beliau, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluk-makhluk yang sangat agung. Beliau, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tentang menjelaskan tentang agungnya manusia ini, tentang gentingnya perkara manusia, tentang mulianya perkara manusia, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 hal. Surat apa yang di dalamnya terbanyaknya, paling banyak sumpahnya? Ayo, surat apa? Surat apa yang dalamnya Allah Subhanahu wa taala paling banyak bersumpah? Surat apa kira-kira? Asy-Syams. Berapa hal Allah bersumpah? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha. Berapa hal Allah bersumpah? Dengan 7 hal, untuk menjelaskan tentang apa? Besarnya jiwa manusia ini. Kalau kita bertanya, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya? Ini pertanyaan sering datang di benak kita, yang mungkin kita ini bingung. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala itu kok bersumpah dengan apa? Dengan makhluknya. Sedangkan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang dia bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir atau dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Ada pertanyaan, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya sendiri? Siapa bisa jawab? Kenapa, Pak? Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Kenapa kok Allah bersumpah dengan makhluknya? Kalau ditanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Maka kita jawab dengan jawaban dari para ulama. Yang pertama, memang benar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali bersumpah dengan makhluk yang Dia ciptakan. Di antaranya surat Asy-Syams tadi, kemudian surat apa? Al-Adiyat, di antara surat lagi apa? Surat Al-Lail, di antara lagi surat apa? Ad-Duha, di antara surat apa? Surat Al-Asr, bagus. Di antara surat apa? Al-Fajr, At-Tin, dan yang lain-lain. Tapi sebagai seorang hamba itu, dia sebetulnya yang pertama, dia tidak boleh bertanya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, ketika manusia itu bertanya tentang apa-apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban kita yang pertama ialah apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-23, kata Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanya atas apa yang dilakukan. Wa hum yus'alun. Justru mereka itu yang akan apa? Ditanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka sebetulnya tidak layak bagi kita sebagai seorang hamba bertanya kepada, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah begini? Allah begini kenapa? Kenapa kok Allah begini? Kenapa kok Allah bersumpah sama makhluknya? Sebetulnya tidak boleh ditanyakan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat surat Al-Anbiya ayat ke-23, tentang khususnya pada ayat la yus'alu amma yaf'alu. Kenapa kok enggak boleh ditanya? Yang kata beliau yang pertama, li'idhamatihi, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa izzatihi, dan karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa kamali qudratihi, dan sempurnanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La yaqdiru ahadun an yumani'ahu aw yu'aridahu. Tidak ada satu zat pun, tidak ada satu makhluk pun yang berhak melarang apalagi menentang Allah Subhanahu wa taala. La biqaulin wala bifi'lin wa likamali hikmatihi wa wad'ihi al-asya'i mawadi'aha. Kata beliau mengatakan wali kamali hikmatihi, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu, Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki hikmah, yang terkadang hikmah itu kelihatan dan terkadang apa? Hikmahnya itu tidak apa? Kelihatan. Dan tidak boleh menjadikan dan tidak boleh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang hikmahnya tidak nampak, menjadikan kita apa? Menjadikan kita ini tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tanya lagi jawaban yang kedua,
Apa hikmahnya kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya? Disebutkan sama Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang hikmah-hikmah yang agung kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Yang pertama, dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa atau Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan ada 4 hal atau 4 hikmah setidaknya kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Allah taala berfirman, atau kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah berkata, "Anna hadza uslubun arabiyyun litakidil asya'i bil qismi." Sesungguhnya sumpah itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk gaya dalam berbahasa Arab. Ya, litakidil asya, untuk menegaskan perkara-perkara. Wajar. Karena dengan adanya sumpah itu, maka apa? Semakin tegas perkara tersebut. Dengan adanya sumpah tersebut apa? Bertujuan memberikan penekanan pada hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, "Annal mu'mina yazdadu yaqinan min dalika." Yani kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Agar keimanan seorang mukmin itu semakin apa? Bertambah. Dengan adanya sumpah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada siapa? Kepada makhluknya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, ya. Yang ketiga, annallaha yuqsimu bi umurin azimatin dalatun ala kamali qudratihi wa idhamatihi wa ilmihi. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang hebat, yang agung. Contoh al-fajr. Kemudian apa lagi? Ad-duha. Kemudian apa lagi? Al-lail. Kemudian surat ini apa? Surat Asy-Syams. Kemudian apa lagi? Al-Asr. Itu menunjukkan adanya makhluk-makhluk yang hebat di situ. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Kamali qudratihi, sempurnanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sendiri bisa bersumpah dengan apa? Makhluknya. Berbeda dengan kita. Kita ini makhluk tidak boleh bersumpah dengan apa? Sesama makhluk. Sebagaimana sebagian orang mengatakan, wallah, demi Allah, demi Nabi Muhammad, tidak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan apa? Adanya hal yang agung yang Allah sebutkan tentang apa? Tentang hal tersebut. Biasanya saya mendengarkan kajian beberapa ustadz ketika beliau mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala kok bersumpah dengan apa? Dengan waktu, misalnya dengan al-adiyat, kemudian yakni kuda yang berlari kencang maksudnya, kemudian asy-syams, ya. Biasanya pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan perkara-perkara yang penting tentang makhluk-makhluk di atas. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan apa? Hal-hal yang perkara-perkara penting yang berkaitan dengan apa? Dengan makhluknya yang di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ketika Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams ini, wa nafsi wa ma sawwaha, maka setelahnya Allah sebutkan hal yang penting tentang masalah apa? Jiwa-jiwa manusia. Ya. Bahwasanya jiwa ini bisa berbuat maksiat, bisa berbuat apa? Ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Setelah Allah bersumpah dengan apa? Wa nafsi wa ma sawwaha. Kemudian ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum, perkara yang keempat, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Apa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Yaitu at-tanwiyatu bihalil muqsami bihi, li'annahu la yuqsimu illa bi syai'in 'azimin. Kata beliau mengatakan untuk menunjukkan kemuliaan makhluk yang dijadikan sumpah. Yani untuk menunjukkan apa? Kemuliaan makhluk yang dijadikan apa? Sumpah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuqsimu illa bi syai'in 'adzim,
tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu apa yang agung. Contoh ketika Allah berfirman wal adiyati dabha, demi kuda-kuda yang berlari apa? Kencang. Antum kalau melihat hadis-hadis tentang kuda, ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum juga berperang dengan kuda. Ini menunjukkan keagungan tentang kuda. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dengan surat Al-Asr, ini demi masa, ini menunjukkan adanya hal yang penting yang terjadi pada waktu. Allah sebutkan dalam ayat yang selanjutnya, wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Ini yang diterangkan. Kemudian Allah berfirman lagi wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan 10 hari, ya, dan malam-malam ini jumlahnya 10 hari tersebut. Ini menunjukkan adanya hal yang penting pada waktu fajar tersebut. Maka dari itu kata Syekh Shalih Utsaimin, li'annahu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersumpah illa bi syai'in 'azim, ya, kecuali dengan sesuatu yang agung, ya. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan apa? Kemuliaan makhluk yang dijadikan sumpah tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala, beliau mengatakan qauluhu azza wa jalla, perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams tadi, khususnya di pada perkataan qad aflaha man zakkaha, yakni sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Beliau mengatakan asluz zakati, ya, kata beliau asal dari kata az-zakah, ya, yakni menyucikan jiwa, hiya az-ziyadatu fil khairi, az-ziyadatu fi al-khair, yakni tambahan untuk melakukan apa? Kebaikan. Jadi ketika Allah berfirman qad aflaha man zakkaha, kata-kata az-zakah di sini, ya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Apa artinya? Hiya az-ziyadatu fil khair, yakni apa? Bertambahnya kebaikan. Apa maksudnya? Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairati wal ibtiadi anis syururi was sayyiati tahaqqaqa falahuhu. Apa maknanya? Ialah apa? Di sini disebutkan barang siapa yang dia berjalan fi tazkiyati nafsihi, dalam rangka mensucikan jiwanya. Karena tadi Allah sebutkan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan apa? Jiwanya. Dan dia sebutkan lagi kata-kata az-zakah maknanya ialah apa? Az-ziyadatu fil khair, yakni bertambahnya kebaikan. Maknanya apa kata beliau? Anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi, barang siapa yang berjalan dalam rangka mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, wa islahiha, dan memperbaiki hatinya, wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairat, dan barang siapa yang jiwanya itu berjalan mengisi, yakni dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan, wal ibtiadi anis syururi was sayyiat, dan menjauhi perbuatan-perbuatan jelek, tahaqqaqa falahuhu, maka akan apa? yakni tercipta atau terrealisasi, akan terwujud kemenangan tersebut. Bagi siapa? Man sa'a fi tazkiyati nafsihi, yaitu orang yang berjalan dalam rangka memperbaiki hatinya, wa islahiha, dalam rangka mensucikan jiwanya, wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairat, dan mengisi jiwanya dengan apa? Dengan ketaatan dan juga kebaikan-kebaikan, wal ibtiadi anis syururi was sayyiat, dan menjauhkan dirinya dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan perbuatan-perbuatan mungkar, tahaqqaqa falahuhu, maka kenapa? Terwujud bersihnya hati. Jadi kalau antum atau kalau kita ini ingin jiwa kita ini bersih, bisa lihat ayat ini. Siapa yang akan bersih hatinya? Yaitu barang siapa yang berjalan menempuh untuk membersihkan hatinya. Kemudian dia apa? Yang kedua, memperbaiki hatinya. Lalu yang ketiga apa? Wasumuwiha, mengisi hatinya dengan apa? Bil istikthar, dengan memperbanyak minat ta'ati wal khairat, dari ketaatan dan ketaatan, kebaikan-kebaikan.
Dan tidak berhenti sampai di situ, kata beliau, wal ibtiad, dan menjauhi anis syururi was sayyiat, menjauhi apa? Kejelekan-kejelekan dan kemungkaran-kemungkaran. Tahaqqaqa falahuhu, maka baru akan terwujud apa? Kesucian hati. Tapi barang siapa yang tidak menempuh hal yang demikian, tidak menempuh dalam tidak menempuh dalam membersihkan hatinya, terus saja dirusak hatinya, terus saja melakukan kesyirikan, terus saja memperturutkan hawa nafsunya, sebagaimana sebutkan Ibnu Qayyim tadi, 5 hal tadi, terus saja memperturutkan apa? Syahwatnya, memperturutkan syubhat-syubhatnya, maka akan kotor, maka tidak mungkin akan tercipta hati yang bersih. Kemudian yang kedua, kata beliau melanjutkan di sini, wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya, sungguh merugi apa? Orang-orang yang mengotori apa? Jiwanya. Kata beliau mengatakan di sini, aslu tadsiyah, kata-kata dassa yudassi tadsiyah, ya, mengotori, apa namanya? Al-ikhfa, yakni apa? Menyembunyikan. Apa maksudnya? Jadi tadsiyah itu artinya apa? Al-ikhfa, menyembunyikan. Apa maknanya menyembunyikan? Fal-'asi qad akhfa nafsahu al-karimata bi fi'lil atham. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah menenggelamkan jiwanya, menyembunyikan jiwanya yang mulia dengan apa? Dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana disebutkan tadi di awal, bahwasanya ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, maka akan apa? Hatinya akan menjadi apa? Hitam, atau ditempelkan nokta hitam di mana? Di hatinya, sampai akhirnya terus memperturutkan hawa nafsunya sampai hatinya menjadi menghitam. Ya. Makanya kata beliau, fal-'asi, orang yang bermaksiat itu, qad akhfa nafsahu al-karimata bi fi'lil atham. Dia sungguh telah menyembunyikan jiwanya yang mulia, ya, telah menutupi jiwa yang mulia dengan apa? Dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Wa tamaraha birrada'ili wal khasa'isi, dan dia telah mengotori jiwanya dengan hal-hal yang rendah. Wa ahlakaha wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub, dan dia sudah menghancurkan jiwanya dengan apa? Dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Hatta sarat dani'atan wadi'atan munhattatan, sampai akhirnya apa? Jiwanya itu menjadi rendah, ya, dangkal, ya, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wastahaqqat bidzalika al-khaybatu wal khusranu wal iyadu billah. Maka ketika seseorang semakin hari memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya, memperturutkan syubhat-syubhat di dalam dirinya, ya, memperturutkan hasadnya, memperturutkan dendamnya, memperturutkan apa? Ketamakannya, maka sesungguhnya dia sedang apa? Menenggelamkan jiwa yang mulia dengan apa? Dengan dosa-dosa tersebut. Dan ini enggak boleh terjadi pada seorang mukmin. Orang mukmin itu tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan yang rendahan. Orang mukmin itu tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Makanya beliau menyebutkan di sini, fan nufusus syarifah, maka jiwa yang mulia, la tardha minal asya'i illa bi'a'laha, tidak ridho dia terhadap hal-hal apapun kecuali yang paling tinggi. Jiwanya seorang mukmin tidak senang dengan perkara-perkara rendahan. Dalam artian bukan berarti kalau jadi miskin bukan begitu, tidak. Tidak senang hal-hal yang receh. Dia ingin hatinya tetap baik dengan apa? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, tidak senang dia nimbrung-nimbrung masalah politik. Ya, tidak senang dia apa? Nimbrung-nimbrung mencela dengan orang-orang yang mencela dengan pemerintahan, ya. Tidak senang dia dengan apa? Dengan orang-orang yang sedang berbuat maksiat. Maka jiwanya seorang mukmin itu la tardo illa bi'alaha, tidak ridho dengan hal apapun kecuali yang paling tinggi. Dan hendaknya seorang mukmin juga itu menjadi seperti lebah. Menjadi seperti apa? Seperti lebah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, jiwanya seorang mukmin itu hendaknya menjadi seperti lebah. Nabi sudah sebutkan, yang dimana lebah ini tidak pengen yang murahan,
Perhatikan kata Nabi SAW sabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi jiwanya Nabi Muhammad SAW yang berada di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala. "Inna mathalal mu'min." Sesungguhnya permisalan seorang mukmin lakamathalin nahla. Maka seperti permisalan seekor apa? Lebah. Kenapa kok lebah itu baik? Kata Nabi SAW mengatakan, "Akalas thayyiban." Yang pertama, lebah itu pasti makan makanan yang apa? Yang baik. Ada antum pernah lihat lebah makan dari sampah sebagaimana lalat? Enggak. Jiwa seorang mukmin itu jangan seperti apa? Seperti lalat yang senang perkara-perkara rendahan, perkara-perkara bekas, perkara-perkara yang sudah dibuang yang tidak ada manfaatnya. Tapi jiwa seorang mukmin seperti apa? Seperti lalat. Ya. Yang dia akalat thayyiban. Kemudian tidak berhenti di situ kata Nabi SAW, wa wadu'at thayyiban. Yang namanya lebah itu wa wadu'at thayyiban, meletakkan sesuatu yang baik. Apa yang diletakkan oleh lebah? Madunya. Nabi sudah tunjukkan mukmin itu seperti itu, makan yang baik dan mengeluarkan apa? Yang baik. Wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Dan yang namanya lebah itu, kalau dia hinggap pada sesuatu, dia tidak mematahkan dan juga tidak apa? Merusak. Itu seorang mukmin, tidak senang yang rendahan. Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis di atas, kenapa kok mukmin itu harus menjadi seperti lebah? Apa sisi persamaannya mukmin dan lebah itu? Dalam kitabnya Faidul Qadir, Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan begini, wa wajhus syabahi, apa sisi persamaan dari lebah dengan seekor mukmin ini, atau yakni seekor lebah dengan seorang mukmin? Yang pertama, fitonatihi, karena kecerdasannya. Lebah ini adalah hewan yang sangat cerdas, Pak. Ya. Lebah itu pekerjanya taat sama siapa? Taat sama siapa, Pak? Ratunya. Bukan berarti kita ini taat sakut sama istilah. Ya. Lebah ini taat sama siapa? Ratunya. Tersusun rapi sarang lebah itu sehingga Pak bisa bermanfaat buat kita. Taat, Pak. Ya. Kemudian kata beliau, wa qillatu adahu, dan sedikitnya lebah itu mengganggu. Berbeda dengan lalat, Pak. Kalau lalat itu gimana? Mengganggu. Lebah itu kalau tidak diganggu dia tidak akan apa? Mengganggu. Pernah antum diganggu lebah? Pernah diganggu lebah? Tidak pernah diganggu lebah. Wah, diganggu lebah repot, bendol semua badan antum. Kecuali antum apa? Ingin mengambil apa? Madunya atau sarangnya. Berbeda dengan lalat. Lalat antum tinggalkan ayam bekas di mana? Di depan masjid ini. Tidak lama kemudian akan banyak apa? Lalat. Sesuatu yang rendahan dia makan. Kemudian beliau mengatakan, wa haqaratuhu wa manfa'atuhu wa kunu'uhu wa sa'yuhu fin nahari wa tanasuhu 'anil aqdar. Banyak sekali disebutkan. Di antara hal yang sama dari seekor lebah dengan seorang mukmin ialah apa? Rendah hatinya. Kemudian yakni wa manfa'atuhu, ya. Yakni manfaatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sabda khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat. Mukmin itu jadi bermanfaat. Kemudian wasa'yuhu fin nahar, lebah ini sama seperti manusia seperti apa? Lebah itu bekerja pada waktu apa? Siang. Kalau malam tidak ada dia nyari apa? Nyari nektar lah, tidak ada. Saya belum pernah tahu ada penelitian yang menyebutkan usahanya Pak, lebah itu ketika mencari nektar di malam hari tidak ada, pada waktu siang. Ya sebagaimana manusia kerjanya pada waktu apa? Siang. Kemudian disebutkan wa annahu la ya'kulu min kasbi ghairihi. Yang namanya lebah itu, Pak, ya kata beliau sebutkan, ia tidak akan makan dari hasil kerjanya orang lain. Lebah itu seperti itu, Pak. Sifatnya lebah itu tidak akan makan dari apa? Hasil kerjanya orang lain. Maka dia akan makan dari apa? Jerih payahnya sendiri, dan itu seorang mukmin. Kemudian kata beliau sebutkan, yakni wa ta'atuhu li amirihi, dan lebah itu apa? Taatnya sama pemimpinnya. Siapa di situ maksudnya? Ratunya. Taat sama ratu lebah. Bukan berarti kita ini taat sama istri lah. Maksudnya apa? Kita ini taat sama pemimpin kaum muslimin maksudnya. Ini sama jiwa kita dengan seorang apa? Dengan seekor apa? Lebah. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita ini senang dengan perkara-perkara yang hina, yang rendahan, yang kecil, yang remeh, yang tidak ada harganya. Justru
seorang muslim atau seorang mukmin itu menjadi seekor lebah yang dia itu apa? Senang dengan perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang mahal, perkara-perkara yang masya Allah. Antum tahu lebah, ada yang lebah itu harganya maksudnya madu, harganya ratusan juta. Kalau di Indonesia paling mahal berapa juta yang pernah kita temui? Ratusan ribu. Ada yang pernah ketemu 1 juta lebah? Maksudnya 1 juta, harga satu botol madu 1 jutaan pernah ketemu? Madu ada yang ratusan juta. Pernah lalat menghasilkan yang demikian? Tidak ono. Tidak ada lalat menghasilkan ratusan juta. Tidak ada. Kecuali apa? Lebah. Maka jiwa seorang mukmin menjadi apa? Seperti seekor lebah. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan dari kitab ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.